Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 24 Juli 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Nabi Hagai. Hagai pasal 1 ayat 2 sampai ayat 3, saya bacakan demikian firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dengan tekun. Haleluya. Saudara-saudari, bagi sebagian kita, ayat-ayat dari Perjanjian Lama tidak banyak kita jadikan sebagai ayat emas, selain dari beberapa ayat di Mazmur. Kita perhatikan, belum tentu dalam setahun sekali kita mendengar atau membahas firman Tuhan, khususnya lagi dari kitab Nabi Hagai seperti ini. Dari bahan renungan kita hari ini, kita diperkaya pengenalan akan Perjanjian Lama yang tidak mungkin diabaikan, yaitu Nabi Hagai yang membawa salah satu rombongan pembebasan Israel dari pembuangan kembali ke tanah Kanaan. 70 tahun umat itu menanggung sengsara sebagai budak. Memang di situ ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ada Esther. Mereka ini cukup beruntung mendapat kesempatan hidup baik bagi kehidupan zamannya dia. Berarti 70 tahun itu satu generasi berlalu. Generasi penerusnya hanya menanggung derita dan hukuman yang berat sebagai budak atas kesalahan generasi pendahulunya. Saudara-saudari, 70 tahun telah tiba sesuai dengan janji Tuhan. Oleh Tuhan sendiri akan membawa pulang umat itu ke negeri mereka, yaitu negeri Kanaan, tanah Israel, Galilea, Samaria, Yehuda, dan Yerusalem. Itulah negeri tercinta mereka. Mereka telah tiba, dibawa dalam rombongan ini di tanah itu dengan bebas. Mereka menggarap ladang, memilih rumah, dan memilih kapling untuk membangun rumah bagi mereka sendiri. Dari bahan renungan kita hari ini, bagaimana mereka bebas, bahkan boleh diumpamakan seperti kuda lepas kandang, hilang kontrol dalam mereka membangun rumah, dan sama sekali mereka lupa akan Tuhan, lupa bersyukur. Mereka sudah bebas, merdeka. Mereka lupa sumber kebebasan itu. Mereka bagaikan kuda lepas kandang. Untuk itu, Nabi Hagai mengingatkan mereka, walaupun mereka telah sampai ke negeri yang dicinta, namun keberuntungan akan masih jauh. Panen yang bernas akan menjadi panen yang gagal. Ternak yang tambun akan menjadi ternak yang kurus. Pundi-pundi dan lumbung mereka tetap akan menjadi kosong
Itu kita bisa lihat dalam pasal 1 ayat 6. Nabi Hagai mengingatkan mereka terlebih dahulu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang timpang itu diperlihatkan oleh Nabi Hagai. Mereka tidak peduli dengan bait Allah yang tetap menjadi onggokan puing reruntuhan. Bait Allah telah terlupakan. Nabi Hagai pada intinya mengajak masyarakat membangun hubungan yang mendasar, menempatkan Tuhan sebagai yang utama, menempatkan Tuhan sebagai sumber kehidupan mereka, sebagai sumber kebebasan itu. Maka Nabi Hagai mengajak masyarakat agar terlebih dahulu memperhatikan membangun bait Allah sebagai rumah doa, sebagai tempat beribadah, memuji, bersyukur kepada Tuhan. Dan baru sesudah itu di dalamnya kita memohon segala kebutuhan kita. Nasihat seperti ini yang difirmankan, disampaikan oleh Tuhan Yesus yang berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nasihat ini sangat relevan bagi kita. Walaupun kita keberatan, barangkali disebut sebagai kuda lepas kandang, dalam banyak keberhasilan yang kita alami dalam pekerjaan, dalam kesembuhan, kelulusan sekolah, perjalanan yang baik. Dalam suasana itu, apakah Tuhan mendapat tempat yang utama? Wujud apakah yang kita lakukan sebagai ucapan syukur kita, memuji Tuhan dalam keberuntungan ini? Seharusnya untung atau rugi, mari kita lihat sejauh mana perhatian kita untuk sarana membangun hubungan, dan juga kita nyatakan perhatian kita untuk rumah Tuhan. Saudara-saudari, tidak terpungkiri bahwa ibadah minggu yang setiap minggu kita hadiri adalah tanggung jawab kita semua umat yang juga membutuhkan dana, baik materi maupun non-materi. Seberapa besar perhatian kita untuk itu? Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, kalau keluarga Anda keluarga Kristen, apakah Anda ada tanda khas sebagai orang Kristen di rumah Anda? Yang kedua, apakah ada persembahan Anda yang rutin untuk gereja? Yang ketiga, menurut pengamatan Anda, adakah sesuatu di gedung gereja Anda yang perlu diperbaiki atau dilengkapi? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami butuh sarana ibadah yang baik, namun kami tidak sempat memperhatikannya karena merasa keadaan kami sendiri sangat kekurangan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu sebelum kami mencari sesuatu untuk kebanggaan kami. Untuk itu, Roh Kudus kiranya menolong kami. Demikianlah harapan dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.